Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil maghlib wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan untuk bisa beriktikaf menunggu datangnya waktu sholat isya. Semoga niat tulus kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Minhajul Abidin. Pada materi yang lalu telah disampaikan bahwasanya lintasan atau pengaruh hati ini bisa dari malaikat, bisa dari setan, bisa dari hawa nafsu, dan bisa juga dari Allah Subhanahu wa taala. Garis besarnya yang gampang dan mudah kita hafal, kalau kebaikan itu datangnya dari Allah atau dari malaikat. Udah itu aja. Kalau pengaruh-pengaruh yang baik, gitu kan? Ada yang baik dan yang buruk. Kalau pengaruh-pengaruh yang baik itu kalau enggak dari Allah, pasti dari malaikat. Nah, kalau yang buruk itu biasanya kalau enggak dari setan, ada juga dari hawa nafsu, dari nafsu kita. Jadi garis besarnya gampangnya kayak gitu. Jadi enggak mungkin hawa nafsu ngajak kepada kebaikan, itu jarang. Karena nafsu itu biasanya lebih condong kepada hal-hal yang enak, yang lebih ngenakin. Biasanya kalau ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah, ini agak sulit buat hawa nafsu. Maka biasanya setan dan hawa nafsu lebih condong untuk membisikkan atau mempengaruhi kita kepada hal-hal yang negatif, yang berbuat dosa, maksiat, zina, dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau bisikan itu datang dari Allah dan dari malaikat, sudah pasti ini akan mengarahkan pada mendekatkan diri kita pada Allah, beribadah, tafakur, berbuat baik, bersosial, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaman 23 baris ke-17 dari bawah. Halaman 23 baris 17 dari bawah. Jadi pada pertemuan yang lalu disampaikan bahwa kalau bisikan hati itu melemah ketika kita berzikir kepada Allah, maka bisa dikatakan bisikan atau pengaruh itu dari setan. Satu contoh, biasanya kan kita dari rumah udah pengen niat ibadah khusyuk ke masjid, nggak taunya ngikut sholat berjamaah di masjid. Pengen sekhusyuk-khusyuknya nih, karena lagi terpanggil, lagi mendapatkan hidayah, imannya lagi naik. Nggak taunya ada jamaah juga yang bawa anak kecil misalnya, lari-lari di depan kita. Dalam hati, walaupun sekhusyuk-khusyuknya, apalagi misalnya dia bawa HP atau dia naruh kacamata, ya nih bocah nginjek juga deh nih kan gitu. Nah, ini udah gondok nih hati. Pernah ngerasain gitu? Pernah? Ya. Waduh, HP mahal banget lagi, kita keinjek lagi. Keinjek nggak? Ya benar juga keinjek lagi. Nah, kejadian itu pasti akan mempengaruhi emosi, kan gitu. Nah, disinilah pengaruh-pengaruh nih iblis. Awas aja ntar nih kalau habis salam jitak nih palanya kan gitu. Misalnya
keinjek tuh HP atau keinjek tuh kacamata atau barang berharga kita misalnya kan gitu. Nah, keinjek sama anak-anak yang jalan atau mungkin ada orang yang nggak sengaja nginjek kan gitu. Sholat dilanjutin tapi hati dongkol kan gitu. Dalam hati apa nih? Rencananya nih nanti habis salam langsung mau bilangin tuh bapaknya ganti rugi kan gitu. Ada lagi keplank aja palanya kan gitu. Ada lagi bikin suruh ganti dan lain sebagainya. Ini pikiran udah macam-macam nih. Karena kejadian apa? Tuh anak ngerusakin barang di depan kita. Padahal kita lagi ibadah. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, gitu kan. Sholat dengan banyaknya zikir, ada zikir di waktu ruku, sujud, gitu kan. Nah, dan juga kita tata hati kita. Ini emosi nggak berkurang. Kalau emosinya nggak berkurang, ini tandanya ini dari hawa nafsu, gitu. Tapi kalau misalnya pelan-pelan ini emosi kita bisa redam, astagfirullahaladzim, kok gua sholat jamaah jadi dendam kayak gini kan gitu, pikiran kita. Udahlah, tahan dulu. Akhirnya apa? Akhirnya melemah nih. Nafsu kita yang pengen ngeplak tuh anak yang udah nginjek HP kita ngelemah. Yang awalnya mau tempeleng sampai palanya putus kan gitu. Nah, ngelemah nih dengan dengan zikir kita pada Allah. Kita ingat lagi astagfirullah, ngelemah. Nah, ini menandakan bahwasanya pengaruh kita mau keplak itu anak, ini pengaruh dari setan. Gitu. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit dengan zikir kita, dengan takarub kita pada Allah, pengaruh ini bisa melemah. Keinginan kita buat nendang tuh anak ngelemah. Keinginan kita buat ngeplak tuh anak ngelemah. Nah, ini tandanya zikir kita ngefek. Kan gitu. Pas ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, kok saya gini gitu kan. Ibadah dari rumah pengen niat khusyuk, pengen lebih nyaman, nggak taunya malah saya kayak gini kan gitu. Ini adalah cobaan, ini ujian. Keredam nih emosi kita. Nah, ini menandakan kalau bahwasanya apa yang tadi dibisikkan itu, kita pengen nempeleng tuh anak, kita pengen jitak tuh anak, ini adalah bisikan dari setan. Karena apa? Nah, semakin kita banyak zikir, itu ngelemah dia. Akan tetapi kalau hal itu masih ada, gitu, dengan zikir kita, gitu kan, dengan takarub kita, ini masih stabil nih emosi nih. Mana bapaknya yang tadi nih? Woi, ganti gak gitu. Nah, ini bukan dari setan, ini biasanya dari hawa nafsu. Karena zikir itu akan melemahkan, dan setan itu udah kabur kalau misalnya kita membaca zikir. Gitu ya. Ini tambahan dari pengertian yang lalu, bahwasanya di sana dikatakan apa? In wajadtahu yad'ufu, jika engkau mendapati lemahnya, wa yaqillu, gitu kan, dan juga berkurangnya, bizikrillahi subhanahu, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa minasyaiton, maka pengaruh atau lintasan hati yang buruk itu adalah dari setan, gitu. Kita lanjutkan lagi. Kama dzukira fi tafsiri qaulihi ta'ala min syarril waswasil khannas. Ini sebagaimana ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Nas ayat keempat,
min syarril waswasil khannas. Firman Allah Subhanahu wa taala, dari kejahatan atau bisikan setan yang biasanya bersembunyi. Inna syaitona, sesungguhnya setan, jasimun, ngumpet atau mendekam, ala qalbi ibni Adam, di dalam hati anak Adam. Idza dzakarallaha ta'ala, apabila ia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, khannasa, maka setan akan bersembunyi. Khannasa, maka setan akan bersembunyi. Wa idza ghafala waswasa, dan apabila kita lalai lagi, maka ia akan dia akan ngebisikin lagi, dia akan mempengaruhi kita lagi dengan pengaruh-pengaruh yang jahat. Jadi kalau dengan zikir gitu kan, takarub pada Allah Subhanahu wa taala, itu setan minggir. Nah, maka ada jamaah yang bertanya, kenapa di bulan suci Ramadan masih ada kemaksiatan merajalela kan gitu? Kenapa ketika orang sholat masih melakukan dosa, maksiat dan lain sebagainya? Kenapa orang yang suka zikir masih berbuat ini itu dan lain sebagainya gitu? Nah, ketika berzikir, iya, setan kabur. Akan tapi ketika dia nggak berzikir, nah itu setan balik lagi. Dan di samping itu perlu diingat bahwasanya bukan setan juga. Akan tapi di sana juga hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Kita lanjutkan. Wa ammal fasluts tsalis, dan adapun fasal ketiga. Idza aradta, apabila engkau ingin, antufarriqa, ingin membedakan, baina khatiri khairin, antara lintasan hati yang baik atau pengaruh hati yang baik, yakunu minallahi ta'ala, yang mana pengaruh itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, au minal malaki, atau pengaruh itu dari malaikat. Fanzur fi dzalika min salasati aujuhin, maka lihatlah atau perhatikanlah pengaruh itu dari 3 cara. Jadi setelah kita membagi 2 pengaruh itu ada pengaruh baik, ada pengaruh buruk kan gitu. Kalau pengaruh baik itu dari Allah dan dari malaikat, pengaruh buruk itu dari iblis dan dari hawa nafsu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya ini dari Allah atau dari malaikat? Maka di sini kita bisa memperhatikannya dengan 3 cara. Ahaduha, cara yang pertama, salah satunya, antanuzura, hendaklah engkau memperhatikan atau berfikir, fa in kana qawiyan, jika pengaruh atau lintasan hati yang baik itu kuat, musammiman, lagi mantap, fahuwa minallahi ta'ala, maka pengaruh itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya emang pengaruh atau lintasan hati itu kuat, mantap, ini udah pasti dari Allah gitu. Lalu wa in kana mutaraddidan, dan jika hal itu membimbangkan, ya, meragukan, bimbang, ragu, fahuwa minal malaki, maka itu dari malaikat. Id huwa bimanzilati nasihin yadkhulu ma'aka fi kulli janibin wa wajhin. Sebab malaikat
Idh huwa bimanzili nasihin, sebab malaikat yang sederajat dengan penasehat. Yadkhulu ma'aka, masuk menyertaimu, fi kulli janibin, dari setiap sisi, wa wajhin, dan juga arah. Jadi intinya, kalaulah keinginan itu kuat, ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau keinginan itu ragu-ragu, bimbang, ini bisa dikatakan ini adalah pengaruh dari malaikat. Contohnya gimana? Contohnya, kalau kita misalnya suatu ketika terlintas pengen pulang kampung, gitu, pengen pulang kampung. Perasaan kok nggak enak ya, pengen pulang kampung nih, gitu. Ini kalau misalnya udah kayak gini, yakin kayak gini nih, ini udah pasti dari Allah. Kenapa? Karena mungkin orang tua di kampung merasa kangen, atau mungkin ada ada yang sakit, ada masalah kan gitu. Ini pasti udah feeling nih hati. Begitu juga, oh kayaknya saya kangen sama anak nih, mau nengokin misalnya kan gitu. Nah, ini pasti ada lintasan-lintasan hati, pengaruh-pengaruh yang kuat, sehingga nggak pakai pikir panjang lagi, udah langsung beli tiket, udah langsung berangkat gitu. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Bisa jadi orang yang di seberang sana ini bermunajat pada Allah gitu. Ya Allah, anak saya udah 5 tahun gak pulang-pulang kampung nih gitu. Saya kangen gitu, pengen saya ketemu sebelum akhir hayat saya kan gitu. Nah, ini doa biasanya diijabah. Kalau doa dari orang tua kan gitu, doa dari sedarah misalnya anak kandung dan lain sebagainya, ini didengar, dikabulin sama Allah. Akhirnya turunlah lintasan hati atau pengaruh itu pada diri kita, pada hati kita. Kok perasaan gak enak ya? Ada apa di sana ya? Sana kan gitu. Oh gitu, kan gitu. Ada lagi misalnya, saya gak enak nih, udah ngutang 2 tahun kagak bayar-bayar gitu. Pura-pura gak inget aja. Nah, ini ada lintasan hati suruh bayar utang, tapi udah pura-pura gak inget aja gitu. Nah, ini parah kan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokoknya intinya kalau ada amal soleh yang mendekatkan diri kita pada Allah, ada hal-hal yang baik, hal yang membantu orang lain dan lain sebagainya, ini hakul yakin. Kita berbuat, melakukan suatu, memberikan keputusan tanpa pikir panjang, ini dari Allah. Kadang kalau misalnya dari rapat, kalau materinya kita tahu, kita udah bisa mikir-mikir. Di sini nanti dibahas. Kalau misalnya ada suatu kebijakan, misalnya panitia, ini kan dikit lagi Maulid nih. Maulid, kira-kira penceramahnya siapa nih? Qorinya siapa? Ini kan kita udah tahu nih apa yang akan dibahas dan apa yang akan kita sampaikan, kan gitu. Akan tetapi ketika dalam ruangan rapat ada sebuah masukan-masukan, yang mana masukan itu misalnya bagus, ini kan perlu keputusan cepat. Ya, saya setuju gitu. Misalnya gimana kalau misalnya ada tabligh akbar, ada pawai keliling, ya bagus, saya setuju gitu. Nah, ini adalah lintasan-lintasan hati yang memang benar-benar kuat, qawi, enggak ada ragunya lagi. Ini insya Allah dari Allah. Kalau misalnya masih ragu-ragu kan gitu, pulang kampung apa kagak, gitu kan, bayar utang apa kagak, terus apa lagi, main apa kagak, silaturahim apa kagak, ziarah apa kagak. Nah, ini masih bimbang nih, masih ragu-ragu antara mau ngelakuin apa enggak, sedekah apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya masih ragu-ragu, ini biasanya dari malaikat. Kenapa dari malaikat?
Karena malaikat ini hanya bisa mempengaruhi doang, cuma bisa ngebisikin doang. Udah pulang kampung, udah hilang lagi gitu. Enggak kuat kayak kayak yang dari bisikan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa? Karena di sini dikatakan idh huwa bimanzilati nasihin yadkhulu ma'aka fi kulli janibin wa wajhin. Karena malaikat itu posisinya ini sebagai penasehat, posisinya sebagai ngasih info doang. Udah pulang kampung. Kalau kita nggak dengar juga, ya nggak apa-apa kan gitu. Ya yang penting udah dikasih tahu sama malaikat. Gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disinilah bedanya. Apakah bisikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala atau bisikan itu dari malaikat? Kalau dari Allah, pastinya itu yakin gitu, kuat, alasannya juga mantap karena memang sudah dari hati nurani. Akan tapi kalau dari malaikat itu biasanya masih ragu-ragu, jalan apa kagak. Nah ini malaikat udah nggak bisa ini lagi, udah angkat tangan dah. Kata malaikat, udah gua kasih tahu, lu kerjain syukur, kagak udah, kan gitu. Namanya juga ngebisikin. Jadi dia nggak ada peran ketika kita nggak ngelakuin apa yang dikatakan malaikat, kita disentil, nggak ada main fisik itu malaikat. Yang penting dia cuma ngebisikin. Sama seperti setan juga kayak gitu. Setan juga ngebisikin, ayo udah ini aja, tidur aja, nggak usah ikut pengajian gitu. Nah terus misalnya kita nggak ngikut pengajian aja, nggak mungkin ditendang sama setan kan itu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka disinilah posisi malaikat itu sebagai nasihin, sebagai pemberi nasihat, yang membisikkan kita dari segala sisi dan arah. Wa ya'ridu 'alaika kullu nushin raja'an ijabataka wa raghbataka fil khair. Nah, di sini nih malaikat nih. Kalau misalnya kita ngikutin nasihat atau pengaruh malaikat, dia senang. Dia berdoa. Tapi kalau misalnya malaikat udah ngebisikin terus kita nggak lakuin, dia sedih, kecewa gitu. Maka di sini dikatakan wa ya'ridu 'alaika kullu nushin raja'an ijabataka, dan malaikat akan menampakkan kepadamu setiap nasihat itu dengan harapan diterima olehmu. Raja'an ijabataka. Kalaulah nasihat malaikat itu memberikan pengaruh, kita misalnya tahu-tahu kebangun jam 2 gitu kan, jam 3 kaget bangun lihat jam 3, itu harapan malaikat udah bangun sholat kan gitu, walaupun 2 rakaat atau gimana lah, yang penting bangun malam. Tapi pas kita ngelihat tidur lagi, lemes malaikat gitu. Aduh, udah udah dibangunin mau tidur lagi kan gitu. Nah, di sini dikatakan rojaan ijabataka, dengan harapan pengaruh atau lintasan hati yang dibisikkan oleh malaikat itu diterima olehmu. Wa raghbataka fil khair, dan disenangi olehmu sebagai kebaikan. Nah, inilah malaikat ini enggak punya kekuatan untuk memaksa. Bahkan bukan hanya para malaikat, orang-orang baik, guru-guru kita, juga para orang tua dan leluhur-leluhur kita, ini juga biasanya mereka berikhtiar dan mencoba membisikkan pada kita hal-hal yang baik. Gitu. Jadi bukan hanya malaikat, karena biasanya roh yang telah meninggal itu kan bisa ngayang kemana aja, dan dia suka, dan dia lebih suka dan mencari
leluhur, anak-anaknya, keturunan-keturunannya itu yang soleh. Diikutin aja tuh, diperhatiin. Waduh, ini mau mau ngelakuin maksiat ini. Jangan gitu. Apalah diiniin kan gitu, biar supaya kita nggak ngelakuin. Nah, terkadang hal-hal seperti ini sulit diterima oleh akal. Hal seperti ini kalau misalnya secara logika emang nggak mungkin. Akan tetapi kalaulah batin hati kita ini bersih, insya Allah apapun yang terjadi, baik itu daun yang jatuh, itu adalah tanda. Pertanda, oh ini kenapa ya kayak gini ya? Makanya kan di sana ada primbon. Kenapa ketika mimpi itu begini, tandanya apa gitu. Ini dulunya ada ilmu kayak gitu. Karena apa? Karena dia coba mengolah firasat-firasat, ini seperti apa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, wasani, dan yang kedua, in kana uqaiba ijtihadin minka wa ta'atin fahuwa minallahi ta'ala. Dan yang kedua, in kana uqaiba ijtihad, apabila pengaruh atau lintasan hati itu setelah kita berijtihad, wa ta'atin, dan juga setelah kita melaksanakan ketaatan dari Allah, ya kepada Allah, fahuwa minallahi ta'ala, maka firasat atau pengaruh itu bisa dipastikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya kalau kita pengen atau mempunyai hajat, atau kita punya dua pilihan bimbang, kita sholat istikharah gitu kan. Nah, setelah sholat istikharah, di sana ada firasat yang menguatkan hati kita untuk memilih A atau pergi ke sini. Nah, itu sudah bisa dipastikan pilihan kita atau ketetapan hati kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah ijtihadkan dengan ibadah, ketaatan. Dan bisa juga dengan apa? Dengan wirid misalnya. Dan bisa juga dengan apa? Dengan belajar atau bertanya pada guru dan lain sebagainya. Maka terkadang ketika kita lagi gagal atau mungkin udah stuck nih, langsung konsultasi ke kiai atau ustadz. Kiai, gimana nih bisnis saya kok begini-gini aja nih? Setelah Covid orang-orang udah pada naik, kok saya masih begini? Arahannya kayak apa kan gitu? Udah kamu wirid dulu sekian hari. Udah kamu coba santunin anak yatim. Udah kamu ini dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya ada arahan-arahan terkait dengan masalah kita. Ini juga bisa dikatakan dengan ijtihad. Gitu. Jadi datangnya bukan ke paranormal tapi kepada kiai atau ulama. Ada suatu ketika dia konsultasi datang ke ulama, akan tetapi ketika dikasih arahan sama ulama, dia nggak ngerjain. Udah punya masalah, konsultasi ke ulama, dikasih jalan keluar, kagak dikerjain. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menyesal. Dulu pernah ada yang datang untuk konsultasi. Kiai, ini saya bimbang nih antara kerja di kota dengan ngurusin orang tua di rumah. Bagaimana nih Kiai gitu kan? Udah kamu pulang aja. Disuruh kiainya pulang aja setahun sana gitu. Tapi karena mungkin gajinya besar, ini orang masih bimbang nih. Wah, ini kiai kok kayaknya enggak sependapat dengan saya gitu. Pengen saya kan kerja aja kan gitu. Kalau masalah uang kan bisa transfer dan lain sebagainya. Mungkin pikirannya kayak gitu. Nah,
Sehingga solusi yang disampaikan oleh kiai ini, oleh ulama ini enggak didengar. Kan kalau misalnya yang disampaikan kiai, udah setahun ini kamu pulang aja di rumah urusin orang tua. Tapi karena dia takut juga sama arahan kiainya, kalau nggak dilaksanain, dia bimbang juga dengan kerjaannya karena gajinya besar. Akhirnya tuh orang tua dibawa ke kota. Udah kalau gitu orang tua bawa ke kota aja lah, tinggal di kota. Jadi bisa kerja, bisa ngurusin orang tua juga, kan gitu pikiran dia. Jadi dua-duanya dapat. Walhasil enggak nyampe seminggu 2 minggu, ini orang tua enggak betah di kota. Walaupun fasilitasnya ada pembantu dan lain sebagainya mewah, tapi enggak nyaman. Yang namanya orang tua yang biasa di kampung, tangannya nih gatel kan gitu. Ya kadang-kadang pengen nyangkul lah, kadang-kadang pengen sono ini gitu. Walaupun di rumah mewah, di perumahan elit, enggak betah dia. Udah enggak betah, saya mau pulang aja di kampung. Lebih enak di kampung, walaupun rumahnya dan fasilitasnya seadanya. Kan gitu. Enggak nyaman. Akhirnya ini orang tua pulang di kampung. Nah, karena orang tua minta pulang ke kampung, anak juga nggak bisa ninggalin kerjaan. Akhirnya pisah dah tuh antara orang tua dan anak. Enggak sampai 1 tahun, nih orang tua meninggal. Orang tuanya meninggal. Nah, si jamaah tadi datang lagi nih ke kiai. Assalamualaikum kiai, gimana orang tua? Langsung nangis dia. Mohon maaf kiai, saya mohon maaf, minta dimaafin. Kenapa emang kok kamu datang nangis gitu? Iya, saya nggak ngikutin arahan kiai. Dulu kiai nyuruh saya tinggal dulu setahun di orang tua, nemenin orang tua, urus orang tua di kampung. Tapi karena saya bimbang dengan kerjaan, saya bawa orang tua ke kota. Akan tetapi mereka nggak betah, pindah lagi kampung, nggak taunya benar. Tahun ini adalah tahun penghabisan orang tua saya. Bahkan sampai meninggalnya pun saya nggak nemuin. Tahu-tahu udah ada informasi meninggal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ini adalah bisikan-bisikan atau pengaruh-pengaruh yang baik. Terkadang kalau kita diberi nasihat sama orang, kita anggap itu biasa. Kan gitu. Padahal ini sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh lisan ulama itu. Padahal ini adalah bisikan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh anak kita misalnya. Pak, jangan tidur, ntar kesiangan. Sebentaran doang, akhirnya benar kesiangan, kan gitu. Ya. Terkadang apa yang disampaikan oleh istri kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada pengaruh-pengaruh yang baik, itu harus cepat dilaksanain. Kalau enggak, ya udah hilang. Nah, seperti ini. Kalau hal itu berdasarkan ijtihad kita wirid nih, sholawat gitu kan, istighfar sekian ribu kali. Nah, terus ada bisikan yang mengarahkan kepada kebaikan. Udah ketika wirid, oh iya kita ingat ada utang nih, belum kebayar, langsung cepat-cepat bayar. Kenapa? Mungkin orang yang ngutangin kita pada waktu itu lagi pailit, tapi nggak enak untuk untuk nagihnya, karena udah kelamaan setahun 2 tahun kan gitu. Malah diketawain nanti. Nah, kalau ada lintasan hati kayak gitu ya langsung laksanakan gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kembali kepada pertemuan yang akan datang.
Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan pada kita hidayah. Allah memberikan pada kita kekuatan untuk beramal soleh, beribadah secara maksimal, dan Allah memberikan kekuatan untuk bisa menahan diri kita tidak melakukan maksiat, dosa-dosa dan lain sebagainya. Dan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin.